begitu banyak strategi atau gaya investasi, kenapa Pak Lo akhirnya memilih value investing, Pak? Dan konsisten sampai hari ini. Tetap aja konsisten dengan memilih saham-saham yang menurut Bapak itu wonderful price ya, dibandingkan dengan value-nya. Karena value investing adalah membeli saham perusahaan yang harga pasarnya jauh lebih murah daripada nilai intrinsik perusahaan. Ya, value investing. Artinya ketika saya mendapatkan Mercy yang dijual harga Avanza, tentu saya akan membeli, Pak. Ya, itu metode yang paling sederhana. Kalau saya menemukan ada Mercy yang dijual harga Avanza, saya pasti akan beli. Di dunia nyata, kita tidak akan pernah bertemu ada seorang yang mau menjual Mercy-nya di harga Avanza. Tetapi di bursa saham, Mercy yang dijual harga Avanza itu banyak. Jadi itulah seperti value investing, berinvestasi berdasarkan nilai. Begitu, Pak. Apakah strategi ini sudah Bapak lakukan sejak pertama Pak Lo jadi investor saham, Pak? Atau mungkin sebelumnya pernah mencoba dulu style-style yang lain, saya growth investing, atau income investing, atau bahkan mungkin trading gitu ya. Sebelum Bapak menemukan, oke, ini value investing adalah gaya yang paling cocok buat saya. Atau emang dari awalnya udah value investing ya, Pak? Oh, tentu saja 32 tahun yang lalu saya membeli saham, sama sekali saya buta. Ya. Kalau Warren Buffett itu membeli saham ketika usia 11 tahun. Tapi saya membeli saham ketika usia saya sangat telat. 30 tahun, ya, sangat telat sekali. Tentu saya sama sekali buta tentang saham. Jadi saya membeli saham tanpa pengetahuan sama sekali. Ya. Waktu itu strategi saya bukan value investing, tapi strategi saya pertama kali itu adalah beli saham IPO, ketika listing saya jual. Itu strategi saya. Itu yang 32 tahun yang lalu. Karena saya waktu itu lihat perusahaan-perusahaan yang IPO 32 tahun yang pada naik. Jadi strategi saya bukan value investing. Saya nggak tahu itu value investing itu apa. Baca laporan keuangan pun nggak ya. Jadi saya betul-betul beli saham, waktu IPO, ketika listing saya jual. Saham yang pertama saya beli adalah Gajah Surya Multifinance. Saya membeli, antrian panjang di gedung BDNI di Jalan Gajah Mada di Hayam Buruk itu. Saya pikir demand-nya begitu kuat, yang jual hanya sedikit. Ketika listing pasti naik. Ternyata bukan science. Tadi Bapak bilang arts atau science, ternyata bukan science, Pak. Ya. Demand tinggi, yang supply sedikit, bukan harga saham naik malah turun. Ya. Jadi saya karena tujuannya begitu listing jual, ya begitu listing saya jual, jadi rugi. Kedua kali pun begitu. Ya. Beli saham Astragrafia, beli IPO jual, ketika listing turun ya rugi. Jadi sebetulnya pertama kali saya membeli saham, strateginya bukan value investing, tapi beli IPO, jual ketika listing. Dan dengan sama sekali tidak mempunyai pengetahuan sama sekali, hanya ikut-ikutan saja, Pak. Ya. Itu sampai berapa lama Pak Lo Keng Hong? Kemudian baru masuk ke value investing? Lama, Pak. Ya, lama. Sampai saya ketemu membaca buku Warren Buffett. Yang pertama kali saya beli di Gramedia itu judulnya Warren Buffett Way, itu ya pertama kali saya beli ya. Dan saya sepanjang 1989 tadi yang setelah strategi beli IPO jual di hari pertama sampai mungkin 1996 ya Pak ya, mulai baca-baca buku Warren Buffett itu, sepanjang katakanlah 7 tahun itu Pak Lo Keng Hong itu biasanya menerapkan strategi apa Pak? Ya, menerapkan namanya juga orang yang tanpa pengetahuan sama sekali. Paling pengetahuan itu saya dapat dari tulisan-tulisan jurnalis di koran. Ya,
bagaimana melihat perusahaan. Saya belajar dari jurnalis-jurnalis di koran, saya pelajari, ya baca-baca laporan keuangan, lihat labanya berapa, seperti gitu. Jadi masih asal-asalan Pak, tidak ada jurus sama sekali ya. Jadi ilmunya masih pencak silat Pak, jadi masih belum ada jurus sama sekali ya, asal-asalan aja ya. Ya, dan akhirnya Pak. Cuman saya mungkin lihatnya begini, oh saham ini semua pada naik ya, semua pada naik. Saya beli Rick Tender aja yang belum naik, begitu loh Pak. Jadi saya selalu mikirin safety, tidak mengejar yang naik, tapi membeli saham yang belum naik. Gitu. Tahun berapa itu Pak Lo ya? Itu saya membeli Rick Tender itu tahun 93 Pak ya. 93. Okay. Jadi saya pertama kali tahun 89 saya membeli saham, saya mengalami kerugian terus. Apalagi mungkin tahun 90, 91, 92 ada tight money policy dari JB Sumarlin ya. Itu saham hancur lebur ya. Jadi saya waktu itu rugi banyak gitu loh Pak. Ya. Nah, setelah tight money policy dilepas tahun 93 itu market bullish sekali, naik kencang sekali. Saya nggak tahu mau beli saham apa, cuman saya pikir ini Rick Tender yang belum naik nih. Seperti kalau sekarang saham PNLF gitu Pak, yang belum naik semua udah naik, saham PNLF itu kan naik. Ya. Saya beli itu aja gitu. Nah, ternyata benar. Kemudian awal Januari saham itu terseret dengan yang lain ikut naik dan saya menjualnya saham itu. Saya mendapatkan keuntungan pertama kali dan saya bisa kebeli rumah, tinggal rumah satu ya Pak. Demikian Pak.